Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Makhluk hidup memang memiliki takdir, begitu pula pada ikan koi. Ikan yang sebelumnya baik-baik saja, sehat-sehat saja, bisa tiba-tiba sakit lalu mati. Tak hanya itu, kalau satu ikan koi sudah terserang penyakit nih, ikan koi satu kolam bisa habis karena tertular. Ikan koi susah sih ya kalau disuruh pakai masker atau social distancing. Nah sahabat, kita juga tidak boleh pasrah loh dengan menyalahkan takdir sambil terpuruk menangis di tepi kolam ikan koi kita. Ternyata ada cara untuk menanggulangi penyakit ini. Lalu bagaimanakah caranya? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia, ikan koi mudah terserang penyakit, lakukan hal ini. Versi dari Suksespedia. Pertolongan pertama. Bukan hanya manusia yang harus mendapatkan pertolongan pertama loh ketika mendapatkan musibah, tapi ikan koi pun juga sama. Ketika melihat ada koi yang terserang penyakit, biasanya kamu akan memindahkan ke bak atau tangki karantina dan merawatnya. Selanjutnya adalah mengkondisikan koi yang sedang sakit dengan perawatan yang baik dengan memberikan obat-obatan yang tepat sesuai dengan jenis penyakitnya. Itu semua adalah hal yang wajar saja dilakukan oleh setiap pemelihara koi. Dan cara ini memang harus dilakukan, apalagi jika ikan koi ini terserang penyakit pernapasan atau jamur insang yang mematikan. Namun tak banyak yang menyadari bahwa yang perlu dirawat bukan hanya koi yang sedang sakit saja, tapi justru yang lebih penting adalah air kolamnya. Air kolam, mengapa air kolamnya? Ya, air kolam sahabat yang telah menurun kualitasnya dapat berdampak buruk terhadap kesehatan ikan koimu. Oleh sebab itu, jika ada seekor koi yang menunjukkan gejala terserang penyakit, maka sudah dapat dipastikan bahwa kualitas air kolam kamu harus segera diperbaiki. Jika kualitas air kolam kamu tidak terjaga dengan baik nih, maka tak heran jika ikan koi akan mudah terserang penyakit. Untuk itu segera lakukan perawatan yang lebih intensif untuk mengembalikan kualitas air kolam yang perlu dilakukan oleh koi. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Stop pemberian pakan. Setelah mengkarantina ikan yang sakit, cara inilah yang selanjutnya harus dilakukan. Puasakan koi kamu selama beberapa hari. Mengapa demikian? Sebab koi yang diberi pakan kemudian akan mengeluarkan kotoran. Kotoran inilah yang mengakibatkan kualitas air kolam menurun. Untuk itu, biarkan koi kamu tanpa diberi pakan atau puasa selama 3-7 hari berturut-turut. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar amonia yang disebabkan oleh adanya kotoran koi. Jika koi kamu tidak mengeluarkan kotoran nih, tentu kualitas air kolam kamu akan kembali meningkat. Pasti sahabat semua sudah tahu juga kan kalau sisa makanan bisa mengotori kolam? Mungkin sebelum ikan koimu terkena penyakit kamu terlalu banyak nih memberi makan. Ya memang karena sayang ya biar ikan koi cepat besar lalu diberi makan banyak sekali. Padahal pemberian makanan yang terlalu banyak malah menjadi sumber penyakit nih bagi ikan koi kamu. Secukupnya saja ya sahabat. Amati kondisi media filter. Selanjutnya adalah buka penutup ruang filter dan amati kondisi media yang ada. Apakah terdapat aliran air yang tersumbat dan apakah kondisi media tidak terlalu kotor sehingga mengurangi fungsinya sebagai media untuk menyaring air. Jika media filter tampak sangat kotor dan berpotensi menyumbat aliran air, maka segera bersihkan secara bertahap. Ingat, jangan membersihkan seluruh media secara sekaligus ya, sebab dapat mengakibatkan perubahan kualitas air yang ekstrim dan membuat koi merasa tidak nyaman. Khusus bagi kamu yang menggunakan media batu zeolit, pastikan bahwa kondisi batu zeolitmu masih layak untuk digunakan. Untuk diketahui saja, batu zeolit memiliki kemampuan mereduksi amonia dalam jangka waktu tertentu.
Pastikan bahwa batu zeolit masih layak untuk digunakan. Jika kondisi media filter terlihat sangat kotor atau penuh dengan kotoran, maka harus segera dibersihkan. Sebab hal ini dapat menyumbat aliran air dan mengurangi efektivitas sistem filterasi kolam kamu. Satu hal yang paling penting sahabat dalam membersihkan media filter adalah jangan digunakan secara sekaligus atau dengan kata lain secara bertahap. Mengapa demikian? Sebab di sela-sela media filter telah banyak tumbuh koloni bakteri yang bermanfaat di dalam proses nitrifikasi. Jika kamu mengangkat media dan mencucinya, itu sama saja kamu merusak koloni bakteri atau bahkan membuangnya, sehingga kondisi air kolam kamu akan berubah secara ekstrim. Justru hal ini akan membuat koi kamu merasa tidak nyaman atau stres. Sebagai contoh nih, misalnya kamu akan membersihkan biobal hari ini. Maka sebaiknya jangan dibersihkan semua, tapi sebagian saja. Tahap berikutnya 2 minggu kemudian, lakukan pembersihan pada biobal sisanya. Inilah yang dimaksud dengan membersihkan media filter secara bertahap. Mungkin ada yang bertanya ya sahabat, kenapa sih memelihara koi harus seribet ini? Ya memang ini sedikit ribet, tapi jika kamu pecinta koi sejati, maka tak akan ada masalah bukan? Sebab semua ini dilakukan karena rasa cinta dan sayang kita terhadap koi. Masalahnya ikan koi adalah makhluk hidup yang kita juga harus merawat sekuat tenaga. Coba lihat pecinta kucing, kalau kucingnya sakit pasti bingung juga kan ke dokter hewan? Sayangnya tidak ada nih dokter hewan khusus koi. Pecinta koi tentu akan merasa prihatin jika koi kesayangannya sedang sakit, bahkan sangat sedih ketika ikan koi ada yang mati. Apalagi koi tersebut telah berprestasi karena telah menjadi juara pada berbagai acara kontes ikan. Periksa semua peralatan kolam. Sebuah kolam tentu dilengkapi dengan berbagai peralatan listrik seperti pompa filter, blower atau pompa aerator dan lain sebagainya. Untuk itu, pastikan semua peralatan berfungsi dengan baik ya. Biasanya pipa aerator seringkali tersumbat sehingga suplai udara jadi terhambat. Bersihkan semua peralatan agar dapat berfungsi normal termasuk pompa filter. Jika perlu, angkat pompa filter dan amati bagian lubang hisapnya. Apakah ada lumut atau kotoran lain yang menghalangi? Jika di bagian baling-baling atau propellernya, pastikan tidak ada benda lain yang mengganggu putarannya. Hindari terjadi kebakaran pada pompa akibat baling-baling yang tak bisa bergerak karena terganjal kotoran atau lain sebagainya. Pemberian obat. Mengapa sahabat harus diberi obat lagi? Jika tadi yang diberi obat adalah ikan yang sakit, maka sekarang yang harus diobati adalah air kolamnya. Pemberian obat untuk memelihara kualitas air kolam juga diperlukan, seperti misalnya penggunaan garam, methylene blue, PK, dan lain sebagainya. Namun sebaiknya dilakukan jika benar-benar diperlukan saja. Penggunaan obat-obatan tidak disarankan ya, sebab yang diutamakan adalah kinerja sistem filterasi kolam kamu. Mengganti air kolam. Pastikan bahwa air kolam yang bening adalah sebagai hasil kinerja proses filterasi yang baik. Hal penting lainnya sahabat yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas air kolam adalah mengganti air lama dengan air baru. Namun jangan pernah mengganti air kolam seluruhnya secara sekaligus. Memang, mengganti seluruh air kolam bisa membuat air kolam menjadi bening, tapi hal ini sangat berbahaya loh bagi kesehatan ikan koimu. Untuk diketahui saja, koi tidak butuh air yang bening, tapi air yang nyaman untuk kehidupan mereka. Maksudnya di sini sahabat adalah jangan memaksakan air kolam bening dalam seketika dengan cara mengganti seluruh air kolamnya. Sebab hal ini akan membuat kondisi air berubah menjadi ekstrim dan koi akan mengalami stres, bahkan bisa mengakibatkan kematian massal. Sedih bukan kalau mati massal?
Koi tidak butuh air yang bening ya, tapi air yang nyaman untuk kehidupan mereka. Mengganti air lama dengan air baru dapat dilakukan secara bertahap loh, maksimal 25% saja. Lakukan setiap 2 hari sekali selama seminggu. Niscaya kualitas air kolam kamu akan kembali baik dan nyaman untuk koi. Kondisi air yang stabil dan terjaga dengan baik membuat koi kamu selalu sehat dan penyakit ikan koi tidak mudah menyerang kembali. Jadi begitu ya sahabat cara mengatasi dan menanggulangi penyakit ikan koi. Sudah semakin paham dan siap untuk mempraktekannya? Semoga kamu dan ikanmu sehat selalu ya. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.